Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diza Alivia. Saya mahasiswi semester 1, jurusan Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Memilih Kata-kata Secara Tepat untuk Menyatakan Pikiran atau Gagasan dalam Sebuah Kalimat. Video ini direkam untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPD, SAP, MPD, MAP. Baiklah, memulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Kalimat dapat berwujud lisan maupun tulisan. Kalimat dalam wujud lisan biasanya diiringi oleh alunan titik nada, serta diakhiri intonasi final. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, maupun tanda seru. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan kalimat, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur kalimat. Kalimat memiliki 5 unsur. Yang pertama, subjek. Subjek adalah pelaku dari suatu tindakan dan biasanya merupakan jawaban dari pertanyaan apa dan siapa. Yang kedua, predikat. Predikat adalah kata yang menuju kepada suatu tindakan oleh subjek dan biasanya merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Yang ketiga, objek. Objek adalah unsur kalimat yang berfungsi sebagai sasaran yang dikenai pekerjaan. Yang keempat, keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Yang terakhir, pelengkap. Berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, frasa preposisional, atau klausa. Pelengkap tidak menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jika terdapat objek dan pelengkap, maka objeklah yang menjadi subjek kalimat pasif, bukan pelengkap. Selanjutnya, pola dasar kalimat. Terdapat 8 pola dasar kalimat yang akan kita bahas. Yang pertama, SP, subjek predikat nomina. Contoh, kami mahasiswa. Kami sebagai subjek dan mahasiswa sebagai predikat nomina. Yang kedua, SP, subjek predikat verba. Contoh, ibu berlari. Ibu sebagai subjek dan berlari sebagai predikat verba. Yang ketiga, SP, subjek predikat adjektiva. Contoh, ilmuwan hebat. Ilmuwan sebagai subjek dan hebat sebagai predikat adjektiva. Yang keempat, subjek predikat objek. Contoh, petani membajak sawah. Petani sebagai subjek, membajak sebagai predikat, dan sawah sebagai objek. SP, pel. Subjek, predikat, pelengkap. Contoh, ayah berdagang ketela. Ayah sebagai subjek, berdagang sebagai predikat, dan ketela sebagai pelengkap. Yang kelima, SPK. Subjek predikat keterangan. Contoh, adik mandi di sungai. Adik sebagai subjek, mandi sebagai predikat, di sungai sebagai keterangan. SPO, pel. Subjek, predikat, objek pelengkap. Contoh, ibu membelikan adik mainan. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, dan mainan sebagai pelengkap. Yang terakhir, SPOK. Subjek, predikat, objek keterangan. Contoh, kakek memasak nasi di dapur. Kakek sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan. Setelah mengetahui pola dasar kalimat, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kalimat. Berdasarkan struktur gramatikal, kalimat dibagi menjadi 2, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk.
kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih klausa tunggal. Sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk terbagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah gabungan beberapa kalimat tunggal menjadi sebuah kalimat yang lebih besar, dan tiap-tiap kalimat tunggal yang digabungkan tidak kehilangan unsur-unsurnya. Contoh, kami mencari bahan dan mereka meramunya. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang hubungan pola-polanya tidak sederajat. Salah satunya induk kalimat dan bagian yang lain disebut anak kalimat. Contoh, saya sudah makan siang sebelum kalian datang ke sini. Berdasarkan bentuk gaya atau retorika, jenis kalimat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas adalah kalimat yang disusun dengan diawali induk kalimat dan diikuti oleh anak kalimat. Contoh, saya akan diajak berlibur ke pantai oleh ayah jika saya naik kelas. Kedua, kalimat yang berklimaks adalah kalimat yang disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Contoh, karena sulit kendaraan, ia datang terlambat ke acara wisudaku. Dan yang ketiga, kalimat yang berimbang adalah kalimat yang disusun dalam bentuk majemuk yang memperhatikan kesejajaran dalam strukturnya. Contoh, jika Hana selalu makan makanan bergizi, Hana akan semakin sehat dan tumbuh baik. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsi. Yang pertama, kalimat berita atau deklaratif adalah kalimat yang isinya memberikan sebuah informasi kepada pembaca. Biasanya terdapat kata-kata, ajakan, atau larangan. Kedua, kalimat perintah adalah kalimat yang isinya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu kepada seseorang. Dan yang keempat adalah kalimat seru atau interjektif. Adalah kalimat yang isinya mengungkapkan perasaan. Kalimat seru disusun dari sebuah klausa dan diawali dengan kata seru seperti wah, ah, nah, aduh, alangkah, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan penulis secara segar dan sanggup menarik perhatian pembaca atau pendengar terhadap pokok-pokok persoalan yang dibicarakan. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan kalimat efektif, kita akan membahas tentang ciri-ciri kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan berarti terdapat keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan, seperti tidak terdapat subjek ganda dan menggunakan kata hubung yang tepat. Yang kedua, keparalelan bentuk. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata atau frasa yang digunakan dalam sebuah kalimat. Contoh, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Ini merupakan contoh yang salah. Sedangkan contoh yang benar, harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Yang ketiga, ketegasan makna. Ketegasan adalah penonjolan pada ide pokok kalimat. Penegasan biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, atau anjuran. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini merupakan contoh yang salah. Sedangkan contoh yang benar, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Yang keempat, kehematan kata. Adalah hemat mempergunakan kata,
frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Contoh, para hadirin. Ini adalah contoh yang salah. Yang benar adalah hadirin. Yang kelima, kecermatan penalaran. Kecermatan maksudnya teliti dan tepat dalam menggunakan kata atau ungkapan, sehingga dapat meyakinkan bahwa kalimat tidak menimbulkan arti ganda bagi pembacanya. Contoh, yang diceritakan menceritakan tentang putra-putri raja. Ini merupakan contoh kalimat yang salah. Sedangkan contoh kalimat yang benar adalah yang diceritakan ialah putra-putri raja. Yang keenam, kepaduan gagasan. Kepaduan gagasan adalah terjadinya hubungan yang padu antar unsur-unsur pembentuk kalimat, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh, buku yang kamu pinjam, aku akan simpan. Ini merupakan contoh kalimat yang tidak padu. Sedangkan kalimat yang padu, buku yang kamu pinjam akan aku simpan. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.